Selamat pagi kepada narasumber kita, Bapak Sultan Ibrahim. Selamat pagi juga kepada moderator kita, Ibu Prita Prasetya. Dan selamat pagi kepada semua peserta webinar hari ini, ya. Yang alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan berbagi ya, sharing banyak tentang ilmu dan jurus sakti untuk lolos interview HRD. Jadi saya ulang lagi ya, ilmu dan jurus sakti gitu ya. Ilmu adalah ilmu yang sekarang kita udah peroleh nih ya, pendidikan kita yang udah peroleh. Sedangkan jurus sakti itu salah satu yang paling penting adalah itu. Kemudian kalau perlu kita juga tahu nih siapa HRD-nya ya. Nah, kemampuan kita sebagai fresh graduate itu nggak boleh kalah dengan mereka-mereka yang punya pengalaman. Contohnya gini, ketika kita diundang, katakanlah misalnya gini, anak bimbingan saya Firda itu mau melamar di Damai Indah Golf gitu ya. Berapa hari sebelumnya Firda harus cek websitenya Damai Indah Golf. Oh, ternyata ini adalah lapangan golf nomor 1 di Indonesia. Oh, ini adalah lapangan golf yang termahal. Oh, ini adalah lapangan golf yang miliknya Ciputra Group. Jadi kita sudah tahu duluan perusahaan itu seperti apa. Nah, terus kemudian kalau perlu tahu, kita juga tahu misalnya rekruternya tuh siapa nanti. Kita ketemu HRD-nya siapa. Oh, ternyata HRD manajernya adalah Bapak Sultan. Pak Sultan itu udah tua, umur sekian. Jadi kira-kira apa yang kamu bayangkan ketika nanti mau hadir, kita udah punya bekal duluan gitu ya. Oh, ternyata bapaknya itu meskipun udah tua kelihatan muda gitu ya. Ya, ketika saya sebagai HRD manager mewawancari fresh graduate, yang saya nilai pertama apa? Yang saya nilai pertama adalah attitude-nya dia, sopan santunnya dia. Ya, tidak sok pede, tidak sok akrab, tapi memang adalah attitude-nya tadi. Dari Mbak Siva dulu nih, Pak. Oh iya. Nah, saat ini saya bekerja sebagai admin dan accounting di perusahaan swasta. Minat saya di HR dan kuliah saya juga mengambil SDM. Kira-kira bagaimana nanti tanggapan HRD saat rekrutmen ketika saya melamar di bagian HR dan bagaimana cara saya meyakinkan bahwa saya punya kompetensi? Oh, Siva sekarang kan ambil manajemen SDM ya? Iya, tapi dia sebagai background kerjanya di accounting. Kalau Siva itu ikut mata kuliah saya, kompensasi, itu selalu saya minta untuk download Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu, kamu memahami itu, kamu sekian persen HRD. Ya, makanya kan kadang kan gini ya, alah Pak Sultan ini, belum udah ngasih tugas, suruh download Undang-Undang 13 tahun 2003 yang tebelnya nauzubillah gitu ya. Tapi kalian nggak sadar bahwa pengalaman saya sebagai HRD itu mengarahkan mahasiswa-mahasiswa saya yang memang minatnya di HRD itu untuk memang belajar lebih awal. Gak apa-apa pengalaman yang sekarang apapun gitu ya, tapi ketika kamu udah lulus melamar sebagai di divisi HRD, pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan ya, kemampuan kamu apa gitu ya. Kamu harus menyampaikan, alhamdulillah saya belajar Undang-Undang 13 tahun 2003 dan itu semua tentang PHK saya memahami. Dosen saya juga menyampaikan bahwa seperti ini prosedur orang mem-PHK, orang memberi peringatan. Itu ada semuanya. Nah, makanya ambil sisi positifnya ketika dosen terutama Sultan Ibrahim memberi tugas-tugas itu arahnya ke sana gitu ya. Saya yakin manajemen itu gini ya. Bagaimana dengan fakultas lain gitu ya? Kalau HRD itu yang paling tepat, sisi saya sebagai seorang HRD adalah justru dari manajemen, psikologi, mungkin fakultas hukum dan sebagainya. Tapi yang benar pertama kali itu sebenarnya memang justru dari ilmu manajemen. Kemudian yang terakhir yang tentunya tidak berkaitan dengan salary tadi, salary tentu saja disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Nah, kalau sebagai kesimpulan, kalau tadi Pak Sultan di awal, saya simpulkan di akhir nih,
teman-teman kalau mau melamar harus tahu benar perusahaannya tipikalnya seperti apa, persiapkan perusahaan itu seperti apa, dan kemampuan pribadi. Yang penting percaya diri, dan yang terakhir doa. Betul nggak Pak Sultan ya? Oke. Nah, ya terima kasih sekali lagi buat Ibu Prita sebagai moderator dan Bapak Sultan sebagai narasumber. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di sini ya meramaikan acara ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup acara ini ya dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.